lagi kita akan menerima berkat melalui firman Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedatang secara pribadi kepada Tuhan. Dalam Mazmur 63, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan melalui pujian. Biarlah aku menyembah. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Engkau tahu di hatiku. Engkau tahu di hatiku. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku untuk senangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku
kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kau berikan kami waktu Tuhan untuk kami datang menyembah, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal hingga sampai akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara dalam kebaktian pagi hari ini. Engkau sendiri juga yang akan menghalau, menghancurkan kuasa jahat yang akan merintangi jalannya ibadah pagi hari ini. Kami serahkan setiap kami Tuhan yang datang kepadamu. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami yang telah kami perbuat. Layakkan kami, sucikan kami. Dan Tuhan terlebih lagi, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah kami nanti Tuhan pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan. Karena besar kasih setianya nyata di sepanjang kehidupan kita. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama kita meninggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan.
disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Baik, selamat pagi dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kita bersama-sama, sehingga Bapak Ibu Saudara boleh hadir di gereja ini, boleh beribadah, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang sudah memberkati kita dengan segala kebaikannya. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga tentunya membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Biarlah firman itu terus menuntun, mengajar, mendidik kita di dalam kebenaran, dan kita boleh terus hidup untuk menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan, boleh Tuhan genapkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Selamat datang, selamat beribadah dengan penuh sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Siap mau naikkan pujian sukacita? Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian sukacita. Sebelumnya kita memberikan salam dulu kepada kanan dan kiri saudara kita. Mari kita bersukacita bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku. Selamatkan dan
memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu akan berhenti. Amin. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Masih kuat untuk tetap berdiri? Masih kuat? Amin. Kita akan tetap berdiri, bahkan kita akan terus berlari. Bukan bangkit berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesus, bersama Yesusku. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Karena rencana Tuhan yang paling sempurna, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Amin. Bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Bukan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, kita akan tetap berdiri. Bukan bangkit berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesusku. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Bukan berlari, bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku di generasiku. Bukan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Bukan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Bacaan pagi hari ini akan diambil dari Amsal pasal yang ke-23. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Amsal 23 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saudara Victor akan membantu kita membacakannya.
Amsal 23 ayat 17-18. Begini firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita pujikan pujian bahwa firman Tuhan itu adalah firman hidup kekal. Bapak Ibu bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab jika Dia berfirman, kita menjadi sembuh. Jika Dia bersabda, kita selamat. Apapun yang terjadi
atas hari ini, hari yang luar biasa. Kami telah menyembah, dan bagian yang luar biasa yaitu kebenaran firman-Mu bersama-sama akan kami terima. Roh Kudus, tolonglah kami. Kami siap, kami menyiapkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, urapi kami, singkapkan ya Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu, supaya melalui kebenaran firman-Mu kami dapat memegang teguh dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Hamba berserah di dalam kekuatan kuasa-Mu. Pagi hari ini, tolonglah hamba-Mu, tuntun hamba-Mu dengan hikmat-Mu, supaya apa yang tersampaikan datang dari kehendak Allah, dari firman Allah, dari hikmat Allah, sehingga itu semuanya menjadi berkat buat kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan Roh Kudus yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kemurahan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberi kita kesempatan untuk kita beribadah Bapak Ibu Saudara. Juga kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan tentang masa depan karena beberapa hari yang lalu ponakan saya itu WhatsApp saya Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun kerja di Jakarta, menikah dengan orang Subang, dan karena satu kantor maka yang satu harus mengundurkan diri, jadi istrinya nganggur di rumah waktu itu. Kemudian perjalanan waktu tempat dia bekerja itu semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin menyusut, dan ya sekarang menuju pada kebangkrutan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, dia bingung, punya dua anak cewek ya, saatnya sudah SMA, karena anaknya jaraknya deket banget, jadi nanti masuk kuliah itu berdekatan. Satu hari dia pernah ngobrol dengan saya, dan memang waktu itu minta didoakan Bapak Ibu Saudara, karena berkaitan dengan masa depan anak-anak ya, anak-anaknya. Dulu sudah saya tari. Dulu sebenarnya di Semarang keterima di salah satu rumah sakit, tapi tidak dijalani. Akhirnya nyesel kan, tapi ya penyesalan tidak berguna Bapak Ibu Saudara. Dia harus berjuang keras. Nah, punya anak dua yang usianya sudah SMA dan sebentar lagi kuliah, itu membutuhkan dana yang besar. Saya bilang, kamu kan punya Yesus, saya bilang seperti itu. Jadi kalau kita punya Yesus, ya kita letakkan, kita serahkan, kita imani tentunya. Kalau sudah menyerahkan, meletakkan, mengimani, tentunya bertindak sebagai orang yang percaya, orang yang beriman Bapak Ibu Saudara. Dilalai. Kalau orang Jawa bilang, anaknya yo pinter. Saya bilang gini sama anaknya, Nduk, kamu kan tahu perjuangan bapakmu, ibumu, jadi kamu sekolahnya tenanan, belajar sungguh-sungguh. Nanti siapa tahu kalau nanti kuliah dapat beasiswa. Bapak Ibu Saudara, ternyata masuk Undip ya, ngambil arsitek itu dapat beasiswa ya, beberapa waktu yang lalu. Butuh laptop yang ternyata arsitek itu tidak sembarang laptop bisa digunakan. Jadi minta tolong Pak Anom Bapak Ibu Saudara supaya bisa ganti laptop dan beli laptop yang baru ya, supaya bisa menunjang dalam perkuliahan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi kondisi yang terjadi sekeliling kita, kita seringkali bimbang ataupun ragu kalau melihat situasi kondisi. Tapi kalau kita melihat dengan mata iman, melihat kepada Kristus yang menjamin Bapak Ibu Saudara masa depan kita,
sesungguhnya kita tidak perlu ragu. Ya makanya kemarin ponakan saya, wah Le, ternyata Pak Le, Om kalau manggil saya. Sebenarnya ini yang kuliah cucu saya ini sudah punya cucu, saudara. Karena cucunya kakak saya, jadi kuliah di Undip sudah semester 2 kayaknya. Puji Tuhan, kuliahnya ya bagus. Kemarin saya tanya, piye kuliahnya Nduk? Ya oke, cukup pinter juga. Saya lihat kalau dari indikator IPK ya, IPK-nya bisa 3, sekian, 3,8 sekian. Jadi saya pikir ya oke juga. Jadi saya bilang, sing tenanan, yang sungguh-sungguh ya, Tuhan sudah buka jalan luar biasa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita memang seringkali kita ini was-was seperti itu. Ini ilustrasi ini, pendahuluan ini pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Saudara kenal semuanya, tahu di media sosial yang namanya Nick Vujicic. Bapak Ibu Saudara lahir cacat. Cacatnya bukan cacat main-main. Kalau nggak punya tangan satu atau kaki satu masih mending. Ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya lahirnya lahir cacat secara permanen. Kalau dilihat saudara-saudara, juga masa kecilnya bukan masa kecil yang baik, masa kecil yang enjoy, masa kecilnya pahit, Bapak Ibu Saudara. Menderita, dibully, ya masa kecilnya itu dia dihina, kemudian dilecehkan. Sampai satu hari ketika dia usia 10 tahun dia pengen bunuh diri. Dia nyebur di salah satu kolam, tapi puji Tuhannya tidak mati, Bapak Ibu Saudara. Bisa diselamatkan. Dan dia punya ibu yang luar biasa, punya orang tua yang luar biasa. Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Mungkin anak kita punya keterbatasan, punya kekurangan, tapi kalau punya orang tua yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, di satu saat anak itu akan dibawa pada satu titik balik di mana diubahkan, dipulihkan, bahkan kita bisa terperangah, Bapak Ibu Saudara, dengan rencana dan kehendak Tuhan yang digenapi. Kalau saudara perhatikan, dari orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi kemudian perjumpaan dengan Yesus itu mengubah semuanya secara total. Bagaimana dia percaya diri, dipulihkan, dia juga kuliah luar biasa, dan bukan hanya sukses dalam studi, Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau saudara perhatikan dengan baik bagaimana dia menjadi penginjil, dia menjadi motivator, dia menjadi orang yang luar biasa dipakai, saudara-saudara, menjadi alat kemuliaan Allah. Dari orang yang kelihatannya tidak punya pengharapan, tapi Allah di dalam Yesus Kristus bisa membalikkan semuanya. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa. Karena kita sebentar lagi akan memperingati hari Kamis besok, Yesus naik ke surga. Yesus bukan hanya mati dan bangkit, tapi dia naik ke surga. Itulah pengharapan kita, itulah masa depan kita, sampai kekal selama-lamanya. Dosa membawa kepada hidup tanpa harapan, hidup dalam kematian. Kita tidak memiliki masa depan ketika kita ada di dalam dosa. Tetapi Yesus, Bapak Ibu Saudara, kematian, kebangkitan, bahkan dia naik ke surga, memberikan jaminan yang pasti untuk masa depan Bapak Ibu dan saya. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada jaminan yang pasti, tentunya kita memiliki sikap hidup kehidupan sebagai orang-orang yang memiliki jaminan yang pasti. Itu ya sungguh-sungguh, ya setia, ya taat, Bapak Ibu Saudara. Ya hatinya berkobar-kobar. Kita penuh dengan semangat dalam mengiring Tuhan, totalitas dalam mengiring Tuhan. Karena Yesus itu sudah totalitas, Bapak Ibu Saudara, mengasihi kita. Dia rela mati. Untuk apa? Menggantikan Bapak Ibu. Harusnya kita mati binasa, tidak punya masa depan. Tapi kita punya masa depan. Karena Yesus
yang memberikan masa depan kepada Bapak Ibu dan saya. Yang berikutnya, saudara, kita kembali ke Amsal ya, karena ini yang jadi titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-17 dan 18. Di situ ada perintah dan di situ ada janji. Perintahnya kita pegang teguh dan kita lakukan, janjinya pasti akan digenapi. Amin. Itu saudara-saudara, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Ojo banding-banding ke, jangan kemudian lah iya kairan yang gereja nyatane yo sehat, nyatane diberkati, nyatane keluargane yo bahagia. Saudara, hidup ini bukan hanya sekarang, bukan hanya hari ini. Hidup itu perjalanan panjang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menangi lakone keri ya, ya lakone menangi keri ya gitu ya. Adik saya itu kan dulu punya usaha, dia bilang gini, ya itu Mas, ada salah satu teman yang menurut dia usahanya tidak benar karena jual beli minyak, Bapak Ibu Saudara, ilegal itu. Jadi seperti itu. Yo ben orang punya jalan sendiri-sendiri. Sing penting kamu itu mengenal kebenaran, orang percaya kepada Yesus, ya hidupmu adalah hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak Allah. Jangan seperti orang-orang dunia. Nanti suatu saat kamu pasti akan diangkat Tuhan ketika engkau hidup di dalam kebenaran. Dan betul Bapak Ibu Saudara, dulu yang jaya, yang luar biasa akhirnya terbongkar, walaupun backingannya orang-orang hebat, akhirnya juga gulung tikar ya, semua asetnya dijual, rumah, tanah, mobil, semuanya habis, tidak tersisa, bahkan istrinya itu meninggalkan dia. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang tetap di dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah ditinggalkan. Jangan iri kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, tetapi takutlah akan Tuhan, dikatakan senantiasa, terus menerus Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mengakui kedaulatan Allah, ya, mentaati firman-Nya, perintahnya. Karena di situ ada perintah dan di bawahnya ada janji yang Tuhan berikan bagi kita, karena masa depan sungguh ada, tidak kosong, tidak song, tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita memiliki masa depan yang pasti. Karena apa? Kalau tadi di awal Yesus itu mati, Yesus itu bangkit bagi saya dan Bapak Ibu semuanya, memberikan jaminan yang kekal. Apalagi hal-hal yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia. Di situ, karena masa depanmu sungguh ada ketika kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, memegang teguh firman-Nya, dan di situ juga dikatakan harapanmu tidak akan sia-sia, harapanmu tidak akan hilang, tapi harapan kita akan menemukan jawaban, akan menemukan penggenapan ketika Bapak Ibu dan saya hidup di dalam takut akan Tuhan. Saya memakai kata menaruh ya masa depan ya, karena itu meletakkan dengan sungguh-sungguh di tempat yang tepat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus menaruh percaya atau mempercayai, atau kita menaruh masa depan kita hanya kepada Yesus? Banyak orang menaruh masa depannya karena pinter, karena punya harta kekayaan, karena punya jabatan dan lain sebagainya. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, semuanya sifatnya sementara. Memang kita membutuhkan semuanya itu, tetapi kita harus sadari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di dalam Kristus, bagaimana kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus dalam kehidupan kita. Saya bagikan dua saja. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita bisa membawa pulang dua berkat firman Tuhan ya, dua hal ini maksud saya. Tuhan Yesus
yang berdaulat atas hidup dan masa depan kita. Apakah kalau ada jaminan seperti ini terus kita wah seneng-seneng, leha-leha, lepas tangan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari betul kita ini berbeda dengan orang-orang dunia. Yesus itu berdaulat penuh. Kalau tadi saya sampaikan, dia mati, dia bangkit, dia hidup. Dia itu meneguhkan iman para murid yang terguncang. Jadi kemudian ketika dia naik ke surga, nanti Kamis besok kita memperingati, ya ini kan diperingati sesungguhnya, diketahui di seluruh dunia bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan jaminan yang pasti, yang berdaulat atas hidup kita, masa depan kita sekarang, juga masa depan kita di dalam kekekalan. Tapi saya ngambil dulu dalam konteks masa depan dalam kehidupan kita sekarang, bahwa dia yang berdaulat, Bapak Ibu Saudara, dia yang berdaulat untuk masa depan kita. Kita bisa melihat dari sebuah kisah nyata seorang yang namanya Raja Daud. 1 Samuel kita akan buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ini walaupun sudah sering kali dibaca, dikupas kisahnya, tapi mari kita perhatikan bersama-sama 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Ada beberapa ayat yang akan kita baca, ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Daud diurapi menjadi raja. Kita tahu kisahnya, latar belakangnya, siapa ini Daud, Bapak Ibu Saudara. Nah ini ketika diurapi, ayat yang ke-12, firman Allah mengatakan demikian. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia, ini menjemput Daud, Bapak Ibu Saudara. Ia kemerah-merahan matanya, ya, matanya indah paras dan matanya indah, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saya sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya Daud ini kan sebenarnya tidak muncul di permukaan Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari ya ora diperhitungke, ora diuwongke kalau orang Jawa, ora dianggap. Lah beda kelas kok Bapak Ibu Saudara. Daud itu kan punya saudara yang lebih mentereng, yang lebih berhasil, yang lebih mumpuni dalam tanda kutip secara manusia. Secara manusia mereka hebat-hebat. Eliab, Abinadab, Syama, mereka itu pegawai-pegawai, prajurit-prajurit, orang-orang yang boleh dikatakan siap pakai, siap mengemban tugas secara manusia. Itu demikian Bapak Ibu Saudara. Dan Daud itu tidak diperhitungkan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Lawang perjamuan besar saja Bapak Ibu Saudara, dia itu ditinggal kok, ya, ditinggal. Yang diundang, yang hadir kan anak-anak yang mentereng, yang berhasil. Jadi boleh dikatakan ya dia itu tersingkir Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah keluarga. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud berhasil. Memang ini saya bukan menaibkan dari sisi pribadi Daud. Kita harus juga pahami bahwa bagaimana Daud itu melakukan bagiannya yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi harus disadari Bapak Ibu Saudara, ada rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, bagaimana menggapai, menggenapi, meraih. Nah, itu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Memang Tuhan itu berdaulat, berkuasa, menjamin, memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi bagian kita bagaimana kita bisa meraihnya, bagaimana kita bisa menggenapinya, apa yang menjadi rancangan Allah itu dalam kehidupan kita bersama-sama. Tentunya
tidak berpangku tangan, terus leha-leha, tengok-tengok ya, santai-santai. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama. Di ayat berikutnya, dari yang bukan siapa-siapa tetapi kemudian muncul sebagai pribadi yang luar biasa. Ya, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Firman Allah itu disampaikan kepada Nabi Samuel, ya, yang semula ya anak ingusan, anak yang tidak diperhitungkan, tetapi kemudian menjadi orang yang sangat-sangat diperhitungkan. Orang yang begitu luar biasa. Mungkin yang lain itu tercengang. Ya, Eliab, Abinadab, Siama, termasuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tuanya sekalipun. Kalau kita melihat bersama-sama, karena tadi kalau kita perhatikan sampai Samuel itu bertanya kepada Isai, apa anakmu gori kita? Oh, siji, masih satu, tapi baru ngangon. Wah, coba dipanggil. Dan disitulah bagaimana Allah itu, Bapak Ibu Saudara, memberikan satu ketetapan, memilih seorang Daud yang sesungguhnya secara latar belakang, secara manusia tidak diperhitungkan, tetapi itulah kedaulatan Allah di dalam kehidupan seorang Daud. Ayat berikutnya dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Mari kita perhatikan, Daud dimuliakan, Daud diurapi, Daud diangkat oleh Tuhan di tengah-tengah saudara-saudaranya yang secara manusia lebih hebat, secara manusia lebih luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak orang pinter, banyak orang kaya, banyak orang kreatif, tetapi Bapak Ibu Saudara, hidup Bapak Ibu dan saya di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kita meraih janji Tuhan, meraih apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan itu yang memberikan kepada Bapak Ibu Saudara hikmat tuntunan secara khusus, sehingga kita berbeda dengan orang-orang dunia. Wong pinter akeh, wong kaya akeh, wong punya kedudukan akeh. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita hidup menyadari bahwa Tuhan Yesus itu berdaulat dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki satu kehidupan yang penuh dengan ketaatan, kesetiaan, tanggung jawab di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat bersama-sama, Allah jauh mengenal secara pribadi lebih dalam kehidupan seorang yang namanya Daud. Kalau saya membandingkan dengan kehidupan saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu, saya pernah di Caruban di Jawa Timur, saya pernah di panti asuhan berjuang untuk bisa sekolah, walaupun pada waktu itu gagal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dipertemukan dengan Bapak Gembala, saya dipertemukan dengan Bapak Ibu, saya dipertemukan dengan Ibu yang sudah mendahului kita, dan saya melihat bagaimana satu persatu rancangan Allah, kehendak Allah itu digenapi. Satu persatu saya melihat bagaimana kalau saya umpamakan puzzle itu, Bapak Ibu, ditata satu-satu sampai apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saya secara pribadi. Yang sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki sikap rendah hati seperti yang dilakukan oleh seorang yang namanya Daud. Daud, Bapak Ibu Saudara, taat kepada proses, setia kepada proses, menurut kepada tuntunan Allah, menurut kepada kehendak Allah untuk meraih masa depan. Setia, sabar, boleh dikatakan sabar, tekun di dalam proses. Orang gigi mongso tahu, orang gigi mongso lah ya, lawang diurapi Tuhan,
Ya diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel, harusnya kan terus tampuk pemerintahannya ganti Bapak Ibu Saudara, tahtanya terus ganti, Saul dilengserke terus dia tidak, masih butuh waktu 15 tahun untuk diproses, dan disitulah Bapak Ibu Saudara ketekunan, kesetiaan, keteguhan hati, karena Daud tahu betul Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi rancangan dan kehendak Allah dalam kehidupannya. Ketika dia diurapi dan roh Allah, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan bersama-sama bagaimana roh Allah itu diam di dalam kehidupan seorang Daud yang memampukan dia kemudian menjadi seorang raja yang besar. Mari kita perhatikan ayat 13. Di sana dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa roh Allah, roh Tuhan atas Daud. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita ketika kita percaya, ketika kita berjumpa secara pribadi bersama dengan Kristus, roh Allah itu diam. Roh Allah itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Memenuhi, mari kita izinkan memenuhi kita, menuntun kita, memimpin kita, sehingga ini kedaulatan Allah ya atas masa depan kita, rancangan Allah atas masa depan kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa menikmatinya yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Daud menurut ya tadi sabar, tekun terhadap tuntunan Tuhan. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, sebelum dia menjadi raja dan setelah dia menjadi raja, Bapak Ibu Saudara, dia adalah pribadi yang penuh dengan iman dan ketaatan. Memang pernah kepleset ya, jatuh dalam dosa perzinahan bersama Betseba, tetapi dia segera berbalik karena dia menyadari bahwa yang membuat dia mampu, membuat dia mendapatkan penggenapan setiap janji Tuhan adalah ketika roh Allah itu ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, atas masa depan kita. Tetapi jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara, kalau Allah berdaulat, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memegang teguh janji Tuhan, firman Tuhan, dengan penuh iman, dengan penuh ketaatan. Itu bagian pertama. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu adalah kunci keberhasilan untuk masa depan kita. Kita tadi belajar dari Daud, yang kedua kita mau belajar dari seorang yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu dan saya. Kita akan belajar dari kehidupan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita akan lihat Bapak Ibu Saudara dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, bagaimana seorang Yusuf dipakai Tuhan begitu luar biasa karena disertai oleh Tuhan. Kita buka Kejadian 39 ayat yang kedua, nanti kita buka lagi dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Firman Allah mengatakan demikian ya. Saya bacakan dari ayat yang pertama dan kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, ya. Yusuf itu Bapak Ibu Saudara nanti jadi benih, jadi cikal bakal menjadi satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Kita tahu dari satu ayat ini saja, ini kalau boleh saya katakan melibatkan tiga bangsa. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Orang Ismail, kalau kita lihat Potifar itu orang Mesir, dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara nanti pada akhirnya Yusuf itu menjadi cikal bakal umat pilihan Allah, bangsa Israel. Jadi betapa luar biasa.
Mari kita perhatikan. Yang membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Mari kita lihat ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumahnya orang Mesir itu. Dari anak yang dikasihi, anak yang diperhatikan, anak yang serba berkecukupan, tetapi kemudian berubah, Bapak Ibu Saudara. Berubah 180 derajat. Dia harus menjadi seorang budak, dia harus menjadi seorang pembantu yang semula bernilai tinggi. Kalau budak kan tidak memiliki nilai, Bapak Ibu Saudara. Ya bisa dibunuh, bisa dijual, bisa bisa disuruh seenaknya oleh tuannya. Tinggal tuannya mau memperlakukan seperti apa, itu terserah tuannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana seorang Yusuf adalah seorang yang disertai. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, mengapa dia disertai? Tentu ada hal yang faktor yang melatar belakangi dari sisi kehidupan seorang Yusuf. Itu yang nanti perlu kita perhatikan supaya kita bisa ambil kebenarannya dalam kehidupan kita. Setelah disertai berhasil, meskipun dalam satu proses masuk ke dalam penjara, tetapi di situ ada tuntunan Allah, ada penyertaan Allah, dan Tuhan selalu, ya Bapak Ibu Saudara, membawa kepada jalan-jalan yang luar biasa. Kita lihat Kejadian 41 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-40. Kita akan lihat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Memang ini kalau boleh dikatakan kayak film gitu, tiba-tiba berubah. Ya, kemarin masih jadi rewang, sekarang menjadi tuan, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini kisah nyata. Ini hal yang real terjadi, satu perjalanan yang panjang. Saya bacakan mulai ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini? Seperti apa? Firman Tuhan. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Seorang yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh roh Allah, roh kudus. Orang kalau dipenuhi, orang kalau dipimpin oleh roh kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti akan membawa satu kehidupan yang berhasil. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Ayat yang ke-40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan perjalanan untuk mencapai satu masa depan yang luar biasa, itu bukan perjalanan yang gampang, bukan perjalanan yang mudah, tapi satu perjuangan yang luar biasa. Ada beberapa hal mengapa seorang Yusuf itu seorang yang disertai Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam Kejadian 39 ya, ayatnya yang ke-7 sampai ke-9, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita perhatikan bersama-sama Yusuf disertai Tuhan karena Yusuf menjaga integritas, menjaga hidupnya supaya tidak terkontaminasi oleh dosa. Coba kalau dibujuk istrinya Potifar, dia jatuh, nggak jadi Bapak Ibu Saudara, nggak akan sampai Mesir, nggak akan sampai menjadi penguasa. Kita lihat ya beberapa hal. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat 9 dikatakan, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau.
sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara, yang dipegang menghormati Allah. Kalau tadi kembali ke dalam bacaan kita dalam Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan. Yusuf memegang teguh. Ya, mungkin waktu itu tidak ada orang, tetapi dia menyadari Allah hadir, Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa hidup Bapak Ibu Saudara itu ada di dalam genggaman Tuhan, Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan hidup dengan sembrono, hidup dengan semaunya sendiri. Bagaimana Yusuf menjaga hidup daripada dosa, menjaga integritasnya, kesuciannya, kekudusannya, supaya tidak terkontaminasi oleh dosa. Masih dalam Kejadian pasal 41, mari kita akan lihat bersama-sama ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu bisa melihat ini kenapa seorang Yusuf itu disertai Tuhan. Dia adalah pribadi yang bergantung penuh, pribadi yang percaya penuh, pribadi yang rendah hati. Wujud kerendahan hatinya Bapak Ibu Saudara, dia bergantung penuh sepenuhnya hanya kepada Allah. Ayat 16 saya bacakan. Ini kan kisahnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, Firaun itu mimpi. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi. Dia punya hikmat yang luar biasa, bisa menafsirkan mimpi. Dan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Dan ketika, ya, ayat 15 dari pasal 41, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat yang ke-16, Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Firman Tuhan mengatakan, bukan Yusuf, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kalau kita perhatikan bagaimana Yusuf itu seorang yang rendah hati. Kalau dia berhasil, dia dipakai oleh Allah, dia mengembalikan segala kemuliaan bahwa semuanya bersumber dari Allah. Semuanya datang daripada Allah, dan dia menyadari bahwa dia adalah alat semata-mata yang boleh dipakai oleh Allah. Kalau kita perhatikan juga Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri, di bagian berikutnya dia adalah satu sosok yang luar biasa. Hatinya penuh dengan pengampunan, penuh dengan belas kasihan, tidak menyimpan dendam ataupun akar pahit. Kejadian 50 mungkin di bagian akhir nih Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, mari kita akan lihat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini sudah menjadi penguasa di Mesir, semuanya sudah ada di dalam genggaman tangannya, dan saudara-saudaranya yang awalnya menjual, menganiaya dia datang Bapak Ibu ke Mesir. Dan apa yang dikatakan oleh Yusuf, saya bacakan ayat yang ke-19, tapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudara-saudaranya, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Pengganti Allah maksudnya untuk membalaskan segala dendam dan amarah. Tidak. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita jangan sampai kemudian diwarnai, dihidupi dengan apa? Dengan kepahitan, dengan dendam, dengan amarah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita selesaikan, lepaskan pengampunan, ya, berikan kasih, karena kita sudah menerima kasih.
Kalau kita menyadari kita sudah menerima kasih yang tanpa syarat, yang datangnya dari Kristus yang harusnya kita mati binasa, maka Bapak Ibu Saudara, kita juga dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang mungkin sudah berbuat jahat dalam kehidupan kita bersama-sama. Jangan membawa dendam, akar pahit, ya, amarah dalam kehidupan kita, tapi mari kita melepaskan, memberikan pengampunan. Karena disitulah kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Yang terakhir, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, masa depan kita, ada salah ketik. Masa depan kita yang paling gelap, yang paling mengerikan, sudah diselesaikan, sudah diubahkan oleh kebangkitan Kristus, ya. Dan kita punya masa depan surgawi yang kekal dan sempurna di dalam kehidupan kita, ya. Apalagi masa depan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang keadaan situasi tidak menentu, kita percaya, Bapak Ibu Saudara, ada masa depan di dalam Kristus. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, khawatir, cemas, dan mari kita percayakan, kita taruh, kita letakkan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita tentunya minta penyertaannya yang menjamin, Bapak Ibu Saudara, masa depan kita sampai pada kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati, dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, hamba-Mu yang terbatas, menyampaikan. Engkau kiranya meteraikan, menjelaskan lebih dalam setiap hati, setiap umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang luar biasa. Ku tidak takut, sebab Allah beserta. Ku tidak bimbang, sebab Dia Bapa, Dia Allah kita, yang bertanggung jawab, yang berdaulat, yang berotoritas atas hidup kita bersama-sama. Mari kita pujikan pujian ini. Tidak takut, sebab Kau beserta. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku, Kau batu karangku, memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu, dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku
dipersilakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu menguatkan kita dalam kehidupan kita nanti. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan pujian. Kasihnya seperti sungai, dan kaum muda silakan mempersiapkan diri untuk mengedarkan kantong persembahan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai. Silakan kaum muda untuk mengedarkan kantong persembahan. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mari kita serahkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan karena ibadah pagi hari ini dan kami sudah menerima berkat firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mengalihkan
Berkat yang asalnya daripada Engkau melalui persembahan kami Tuhan, melalui persembahan persepuluhan, persembahan pembangun dan persembahan khusus yang lainnya, kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami hingga layak untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu di GBI Tlogomulyo ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, kiranya Engkau senantiasa limpah-limpahkan berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dan berita sepekan yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Wayan Heri Saljuni. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati dalam ibadah kita pada siang hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap Bapak Ibu diberkati dengan masa depan yang indah karena Allah kita ajaib dan Dia menyertai kehidupan kita. Kita akan menyimak beberapa kegiatan sepekan dalam gereja kita. Yang pertama, kelas dasar-dasar iman Kristen dimulai hari ini. Puji Tuhan, sudah dimulai tadi jam 8 pagi. Yang kedua, ini adalah minggu kedua, hari Rabu 13 Mei 2026 adalah saatnya kita berdoa puasa dan mengundang semua jemaat untuk datang di ibadah doa dan pujian pada sore harinya pukul 6 sore. Mari bersehati mencari perkenanan Tuhan lewat doa jemaat. Yang ketiga, mengundang seluruh jemaat hadir dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis 14 Mei pukul 7 pagi. Hanya dilaksanakan 1 jam ibadah saja, tidak ada ibadah kedua maupun ketiga. Menjadi perhatian kita hanya 1 kali jam 7 pagi. Hari Kamis dan Jumat adalah hari KPW, mari datang bersekutu di KPW kita masing-masing. Yang kelima, minggu depan ibadah kedua ada tukar mimbar, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Novian Putra dari BPW Wonorejo, sementara Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra STH akan melayani di GBI Juwangi. Tambahan untuk siang ini seluruh pengurus gereja akan mengadakan rapat pada jam 11 siang. Mohon kehadirannya untuk seluruh pengurus gereja. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat dalam warta jemaat kita. Yang menjadi perhatian kita adalah serangkaian kegiatan doa, baik doa pagi online, mari bergabung pada setiap Selasa setengah 5 pagi, doa Hana pada Selasa jam 3 sore, ibadah doa dan pujian pada hari Rabu jam 6 sore, doa pagi onsite di gereja pada pukul setengah 5 hari Sabtu. Dan doa Daniel, doa pribadi bisa kita lakukan 3 kali sehari, waktunya bisa Bapak Ibu menentukan masing-masing. Untuk jadwal pelayanan mohon diperhatikan, bisa Bapak Ibu lihat di buletin gereja. Gembala sidang, pemimpin gereja, segenap jemaat GBI Tlogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama 11 Mei kepada Saudari Marta Ruli Meiva Ayu. Yang kedua 12 Mei anak Samah Shalom Sri Sita dan Bapak Yedidia Dimas Yoga Pratama. 13 Mei Ibu Meira Anita Teresia dan anak Theodor Ramon Jati Susilo. 14 Mei ada Bapak Sony Chandra Murti. Dan yang terakhir 15 Mei Ibu Florentina Maria Sumirah. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Untuk ibadah selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, mulia namamu Tuhan. Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi sampai siang hari ini. Kami dapat menaikkan pujian, syukur penyembahan kami kepada Tuhan. Kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang memberikan jaminan kami pasti atas kemurahan-Mu, atas kuasa-Mu, untuk kami dapat menatap masa depan dengan baik karena kepastian yang dari Tuhan. Engkau yang berkuasa menuntun langkah hidup kami sampai pada akhirnya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi, terus mengurapi hamba-Mu, dimampukan hamba terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini pada khususnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, baik berkat rohani, keteguhan iman, dan pertumbuhannya di dalam kemurahan-Mu, berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan. Berkat materi Engkau mencukupkan segala keperluan kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan terus membawa seluruh jemaat-Mu bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk di dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan sempurna, dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa bumi dan surga, dengan taat setia akan firman Tuhan, hidup bersandar dan berharap hanya kepadamu. Kami berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, bersama-sama membangun keluarga dengan sukacita dan sejahtera bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada pada pagi hari ini. Mereka bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Engkau memberi kekuatan, memberi keteguhan hati, iman yang kuat untuk dapat menghadapi pergumulan ini, dan Engkau menuntun mereka untuk keluar dengan kemenangan yang dari Tuhan. Segala permohonan mereka yang dinaikkan kepada Tuhan, kerinduan mereka, Engkau mendengar dan Engkau menjawab seperti apa yang mereka doakan. Kami percayakan kepada Tuhan yang baik kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh acara gereja ini juga diberkati Tuhan. Engkau pakai seluruh kegiatan gereja ini dapat membangun iman dan kasih bersama-sama, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan
para pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu, semua diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, diurapi Tuhan sehingga kami bersama-sama dapat membawa gereja ini, jemaat ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Joko Sulistiono. Kami berdoa untuk Bapak Damai Keterain. Kami berdoa untuk Pak Gimin. Kami berdoa untuk Pak Haryanto. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, Pak Nardi. Juga kami berdoa untuk Ibu Trimo. Kami mohon lawatan kuasa kasih-Mu kepada mereka. Engkau mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang besar. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk yang lemah iman, juga diberkati Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mereka sadar bahwa mereka berjalan dalam kegelapan dunia ini, supaya mereka kembali setia kepada jalan Kristus terang dunia ini, sehingga masa depan mereka boleh terjamin dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diserahkan semua dalam kemurahan-Mu. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati, menuntun, membimbing langkah hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon hikmat Tuhan terus bersama kami, sehingga kami dapat menghadapi, melakukan segala hidup ini, kegiatan kami, keluarga kami, pelayanan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami. Berikan kami damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketentraman, batin pikiran kami untuk menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan, sehingga kami dapat melewati dengan kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.